Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari tim Doa Ibu. Kita dari kategori data analitik dan visualisasi. Kita mau perkenalan dari tim Doa Ibu menyertai kami. Saya selaku ketua tim, Rati Puspasari, dan anggota tim yang lain. Saya Dimas Wahyudi Ada, Isnara selaku anggota tim. Saya Rahmat Fahmi Putra selaku anggota tim. oke. Selanjutnya di slide pertama yaitu ada judul ide, yaitu kita judulnya prediksi akumulasi penyakit diabetes mellitus pada wilayah tertentu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu deskripsi kita dari segi kesehatan, yaitu prediksi akumulasi penyakit diabetes mellitus pada wilayah tertentu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Dari segi pelayanan sendiri yaitu memiliki urgensi yang mendasar dalam konteks pelayanan kesehatan. Diabetes mellitus ini merupakan penyakit kronis yang memerlukan perawatan jangka panjang dan komprehensif. Melalui prediksi akumulasi penyakit ini, pelayanan kesehatan akan mampu mengidentifikasi wilayah-wilayah dengan risiko tertinggi terdapat peningkatan kasus diabetes mellitus. Yang kedua yaitu tujuan. Yang pertama tentunya akumulasi, yang kedua meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah, yang ketiga yaitu pemerataan jumlah tenaga kesehatan. Dengan ini adanya akumulasi itu menunjukkan jumlah pasien yang paling banyak mengalami penyakit diabetes mellitus di wilayah tertentu. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan dapat mengoptimalkan berbagai aspek pelayanan, terutama kesehatan, agar lebih responsif, aman, efisien, dan memberi dampak positif bagi pasien dan masyarakat luas. Dengan adanya pemerataan, diharapkan mendapatkan pemerataan jumlah tenaga kesehatan yang sesuai urgensi. Tujuan penelitian ini berfokus pada prediksi akumulasi penyakit diabetes mellitus pada wilayah tertentu dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Prediksi yang tepat akan memberikan informasi yang berharga bagi penyedia layanan kesehatan dalam merencanakan alokasi sumber daya yang lebih cerdas termasuk tenaga medis, fasilitas, dan program edukasi. Latar belakang penyakit diabetes mellitus ini merupakan salah satu tantangan kesehatan global yang semakin meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Di tengah pertumbuhan populasi dan perubahan gaya hidup modern, kasus diabetes mellitus terus bertambah, menghasilkan dampak signifikan pada individu, masyarakat, dan sistem pelayanan kesehatan. Penelitian ini memiliki implikasi yang lebih luas dalam menginformasikan kebijakan kesehatan dan praktek-praktek terbaik dalam penanganan diabetes mellitus. Data yang dihasilkan akan memberikan dasar yang kuat untuk merencanakan strategi pencegahan, meningkatkan intervensi, dan mengurangi dampak komplikasi diabetes mellitus. Selain itu, dengan penelitian ini juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko diabetes mellitus, mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan dan mengarah pada gaya hidup yang lebih sehat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, anggota saya yaitu Rahmat Fahmi Putra. Saya mempersilahkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai penelitian ini yang akan memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi tantangan penyakit diabetes mellitus, memperkuat pelayanan kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam wilayah yang diteliti. Wilayah yang menjadi target penelitian akumulasi penyakit diabetes mellitus yang paling tinggi. Dampak positifnya sendiri, perbaikan perencanaan layanan kesehatan. Prediksi akumulasi penyakit diabetes mellitus akan membantu penyedia layanan kesehatan merencanakan dengan lebih baik dalam hal alokasi sumber daya, program pencegahan, dan manajemen penyakit. Kebutuhan dari sumber data. Kebutuhan sumber data yang kami gunakan adalah data yang disediakan dari data sampel BPJS 2022. Dari data tersebut didapat rekod dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Data sampel yang kami gunakan hanya pada skop yang berkaitan dengan diagnosis diabetes mellitus.
Data tersebut sudah terkait dengan nomor peserta, kabupaten atau kota fasilitas kesehatan, serta terdaftar, status kepesertaan, dan lain-lainnya. Untuk data pendukungnya, data yang kami gunakan salah satunya dengan cara literatur review, data responden melalui Instagram BPJS Kesehatan yang akan kita dapatkan melalui ini adalah desain, model, dan mockup. Sini dapat dilihat dashboard akumulasi penyakit diabetes mellitus pada wilayah tertentu. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan. Dari data tadi dijelaskan bahwa terdapat 85.000 dengan penderita diabetes mellitus, dengan 50 ribuan itu istri dari penderita diabetes, dan suami sejumlah 5.000. Ada juga keluarga tambahan dengan total data sekitar 4.500-an, dan anak dengan penderita itu 1.300. Jadi kalau di total semua sekitar 144.000. Selanjutnya dari data tersebut kita golongkan berdasarkan kelamin, dan didapat 60% hampir itu merupakan penderita, dan sisanya 40%-nya itu laki-laki. Selanjutnya, oke, dari data akumulasi tersebut terdapat beberapa kota dengan jumlah penderita terbesar dengan dipimpin oleh kota Surabaya, dan dilanjut oleh kota Jakarta Timur, dan yang ketiga adalah kota Semarang. Selanjutnya kalian bisa lihat sendiri di draft tersebut. Oke. Dari kota Surabaya sendiri terdapat 3.500 pasien diabetes mellitus, dan kota Jakarta Timur 3.000 pasien, dan kota Semarang 2.500 pasien. Diagram tadi dapat membantu mengidentifikasi untuk pusat-pusat kasus diabetes mellitus yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan pelayanan kesehatan, pencegahan, dan manajemen penyakit untuk meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya, dari data ini diambil pada kontekstual data diabetes mellitus tahun 2019. Dari diagram tersebut kita visualisasikan seperti kepesertaan istri, suami, dan anggota tambahan, dan juga anak. Selanjutnya, dari penjelasan diagram tadi didapat 4.100-an peserta dengan akumulasi terbanyak, yaitu Surabaya, Jakarta Timur, Semarang, dan selanjutnya. Lanjut. Oke, didapat dari data 2021 itu ada contoh yang menarik, yaitu kota dengan penderita terbanyak yaitu Surabaya, Sidoarjo, dan Medan. Selanjutnya, nah, dijabarkan juga di kota Surabaya terdapat 3.000 pasien aktif dan meninggal 500-an, dan tidak aktif yaitu 360-an. Dan dilanjut kota Jakarta Timur. Selanjutnya, oke, dari data kontekstual FKTP yaitu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama tahun kapitasi 2021, jumlah kepesertaan dengan layanan promotif sekitar 78%-an. Dilanjut dengan rawat jalan tingkat pertama itu sekitar 13%, dan rawat inap tingkat pertama itu 7%. Di kota dengan penderita terbanyak didapat yaitu kota Semarang dengan 100-an layanan, dan disusul oleh Blora dan Demak. Selanjutnya, penjelasan dari data fasilitas pertama dengan layanan promotif tadi didapat 1.400-an peserta, dan rawat jalan tingkat pertama itu sekitar 200-an pertama. Thank you. Di penghujung slide kami mengucapkan terima kasih banyak. Sekian dari tim kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. See you next time, semoga bermanfaat, dan salam dari kami, terima kasih.